Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustazah, jika yang lalu kita telah membahas mengenai pecahan senilai, maka kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita akan berdiskusi tentang penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama, itu dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sementara penyebutnya itu tetap ya. Nah, coba perhatikan contoh yang Ustazah beri berikut ini. Misalkan itu ada A per C ditambah B per C, maka yang dijumlahkan adalah A dan B-nya. Jadi A ditambah B per C. Jadi penyebutnya tetap ya, di mana untuk A, B, C itu merupakan bilangan bulat dan C-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya, jumlahkanlah pecahan-pecahan berikut ini. Yang pertama, 1/4 ditambah 2/4. Maka yang dijumlahkan adalah 1 dan 2. Sehingga 1 ditambah 2 adalah 3/4. Selanjutnya, ada 7/8 ditambah 6/8. Karena penyebutnya sama-sama 8, maka yang kita jumlahkan adalah pembilangnya, yaitu 7 dan 6. Sehingga 7 ditambah 6 sama dengan 13/8. Dalam bentuk sederhana, kita bisa buat dia seperti pecahan campuran sehingga menjadi 1/5/8. Untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Kemudian, lakukan penjumlahan terhadap pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang Ustazah berikan berikut ini. Ada 5/6 ditambah 7/8. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK dari 6 dan 8. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Maka 5/6 ditambah 7/8 itu sama dengan 5 dikali 4 ditambah 7 dikali 3/24. Sama dengan 20 ditambah 21/24. Sama dengan 41/24. Dan bentuk paling sederhananya adalah 1/17/24. Mungkin anak-anak ustazah ada yang bertanya, dari manakah asalnya 5 dikali 4 dan 7 dikali 3? Nah, 5 dikali 4 itu berasal dari 24 dibagi 6, maka hasilnya adalah 4. Kemudian dikali 5. Maka 5 kali 4 itu berasal dari situ. Sedangkan 24 dibagi 8 adalah 3. Kemudian dikali 7. Maka hasilnya adalah 20 ditambah 21/24. Nah, sifat-sifat penjumlahan bilangan pecahan itu sama dengan sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A ditambah 0 sama dengan A, dan A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengurangan.
Pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya sama dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan bilangan pecahan, yaitu mengurangkan pembilang-pembilangnya sementara penyebutnya tetap. Misalnya, ada 5/6 dikurang 4/6. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa kita langsung kurangkan. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1/6. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1 dengan penyebutnya 6. Sehingga 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 1/6. Nah, secara umum dapat dituliskan menjadi untuk sebarang pecahan A per B dan C per B dengan B tidak sama dengan 0, berlaku A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Perhatikan contoh berikut ini. 3/5 dikurang 1/5, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 3/5 dikurang 1/5 sama dengan 3 dikurang 1 adalah 2/5. Untuk soal selanjutnya, 7/12 dikurang 6/12 sama dengan 7 dikurang 6/12 sama dengan 1/12. Untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Kemudian, lakukan pengurangan terhadap pembilang-pembilangnya. Perhatikan contoh berikut ini. 2/3 dikurang 1/2 sama dengan, pertama yang kita lakukan adalah cari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Sehingga 2/3 dikurang 1/2 sama dengan 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 4 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Contoh selanjutnya, 5/7 dikurang 2/5 sama dengan 5 dikali 5/7 dikali 5 dikurang 2 dikali 7/7 dikali 5 sama dengan 25/35 dikurang 14/35 sama dengan 11/35. Jadi 5/7 dikurang 2/5 itu sama dengan 11/35. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, selesaikanlah 7 3/5 ditambah 3 1/7 sama dengan 7 21/35 ditambah 3 5/35. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK 7 dan 5 ya, yaitu 35. Lalu jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan, sehingga menjadi 10 26/35. Atau dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. 3/5 ditambah 3 1/7 itu sama dengan, kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Jadi 7 ditambah 3 itu ditambah dengan 3/5 ditambah 1/7. 7 ditambah 3 itu sama dengan 10, sedangkan 3/5 ditambah 1/7 itu harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Sehingga menjadi 21/35 ditambah 5/35 sama dengan
10 ditambah 26 per 35 sama dengan 10 26 per 35. Nah, untuk contoh selanjutnya, hitunglah pengurangan dari 8 2 per 5 dikurang 5 1 per 3. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 8 2 per 5 dikurang 5 1 per 3 sama dengan 8 6 per 15 dikurang 5 5 per 15 sama dengan 3 1 per 5. Sama halnya dengan penjumlahan bilangan pecahan campuran, pengurangan juga dapat dilakukan dengan cara mengurangkan bilangan bagian bilangan bulat dan bagian bilangan pecahannya secara terpisah terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkalian bilangan pecahan. Anak-anak ustazah, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan di rumahmu ada sebuah taman. Nah, 1/2 bagian dari taman itu ditanami rumput Jepang. 1/3 bagian yang tidak ditanami rumput, ditanami bunga. Apabila taman yang ditanami bunga dibandingkan dengan taman keseluruhan, dapatkah kamu mengetahui berapa bagian taman yang ditanami bunga? Benar. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa taman yang ditanami bunga dibandingkan dengan taman keseluruhan adalah 1/6 bagian. Jadi, 1/3 dari 1/2 sama dengan 1/6. Atau 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1 dikali 1 per 3 dikali 2 sama dengan 1/6. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sebarang pecahan A per B dan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Perhatikan contoh yang ustazah berikan berikut ini. 2/5 dikali 4/7 sama dengan 2 dikali 4 per 5 dikali 7 sama dengan 8 per 35. 2/9 dikali 3/2 sama dengan 2 dikali 3 per 9 dikali 2 sama dengan 1/3. Yang C, 5/8 dikali 7/9 sama dengan 5 dikali 7 per 8 dikali 9 sama dengan 35/72. Pada perkalian pecahan, jika terdapat pecahan campuran, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah bentuk pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan contoh yang ustazah berikan berikut ini. Yang pertama ada 3/8 dikali 2 1/5. Maka 2 1/5 harus kita ubah menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 3/8 dikali 11/5. Lalu dapat kita kalikan langsung seperti mengalikan pecahan biasa, sehingga hasilnya adalah 33/40. Begitu dengan contoh-contoh selanjutnya. Sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan sama dengan sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C, A dikali B tambah A dikali
B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Untuk perkalian, bilangan pecahan campuran berlaku P A per B dikali Q C per D sama dengan P ditambah B ditambah C per B dikali Q dikali D ditambah C per D. Dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian bilangan pecahan. Pada operasi hitung bilangan bulat, anak-anak ustadzah telah mempelajari bahwa operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Demikian juga pada pembagian bilangan pecahan. Coba perhatikan contoh berikut ini. 3 1/2 dibagi 5/6. Maka 3 1/2 harus kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sehingga menjadi 7/2 dibagi 5/6. Sama dengan 21/6 dibagi 5/6 sama dengan 21 dibagi 5 atau sama dengan 21/6. Atau dapat juga dilakukan seperti berikut. 3 1/2 dibagi 5/6 sama dengan 7/2 dikali 6/5 sama dengan 7 dikali 3/5 sama dengan 21/5. Jadi 3 1/2 dibagi 5/6 itu sama artinya dengan 3 1/2 dikali 6/5. 6/5 merupakan kebalikan dari 5/6. Coba perhatikan contoh selanjutnya. 9/8 dibagi 3/2 sama dengan 9/8 dibagi 12/8 sama dengan 9 dibagi 8 sama dengan 9 dibagi 12 sama dengan 9 dibagi 3 per 12 dibagi 3 sama dengan 3/4. Atau dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. 9/8 dibagi 3/2 itu sama dengan 9/8 dikali 2/3 sama dengan 3/4. Jadi 9/8 dibagi 3/2 itu sama artinya dengan 9/8 dikali 2/3. 2/3 merupakan kebalikan dari 3/2. Nah, dari contoh-contoh di atas, pembagian bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk pecahan A per B dan C per D, maka B tidak boleh sama dengan 0 dan D juga tidak boleh sama dengan 0. Sehingga berlaku A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Baik anak-anak ustadzah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ustadzah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.